Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tempo lalu, beberapa hari yang lalu, kurang lebih 3 hari yang lalu, berturut-turut kita membahas tentang pentingnya beramal soleh, kemudian pentingnya menuntut ilmu, kemudian untuk menyempurnakannya maka diperlukan yang namanya keikhlasan. Lalu diibaratkan sebuah barang bawaan gitu kan. Selayaknya kan tidak mungkin kita bawa dengan tangan kosong gitu kan. Oleh sebab itu semua amal tersebut, amal ibadah, menggali ilmu, keikhlasan perlu kita bungkus dengan yang namanya keistiqomahan. Karena keistiqomahan ini kita semua pasti mengamini bahwasanya istiqomah adalah satu hal yang sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengaku diri kita seorang hamba, jika kita mengaku diri kita seorang pecinta, maka kita perlu beristiqomah dalam beribadah dan beramal soleh. Jika kita tidak melaksanakannya atau kita jarang-jarang melaksanakan amal ibadah, maka patut dipertanyakan pada diri kita, apakah benar kita ini seorang hamba, apakah benar diri kita ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya pun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerlukan amal ibadah kita. Amal ibadah kita tuh untuk diri kita sendiri. Akan tapi segala apa yang kita lakukan itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sebagai hambanya. Hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dalam hal keistiqomahan terkadang di antara kita, mungkin terkhususnya saya gitu kan, biar lebih enak lagi gitu, saya agar tidak menghakimi gitu kan, anggap sajalah saya gitu. Kita sering terjadi istilahnya ketidakistiqomahan gitu. Sesekali kita tidak istiqomah dalam melaksanakan amal ibadah, dalam melaksanakan amal soleh gitu kan. Itu semua bagi saya pribadi, mohon maaf jika saya salah, itu adalah hal yang wajar. Namun demikian, adalah suatu hal yang ketidakwajaran jika ketidakistiqomahan itu kita perturutkan. Membahas tentang ketidakistiqomahan yang terjadi, mungkin semua itu dikarenakan faktor eksternal, setan laknatullah alaih. Namun demikian, semua itu tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita jika itu tidak di-approve ataupun tidak direstui oleh yang namanya faktor internal. Jadi memang kembali lagi pada diri kita masing-masing. Jadi ya sebagaimana yang saya katakan, jika kita memperturutkan ketidakistiqomahan kita, berarti mungkin bisa saya analogikan kita menuruti hawa nafsu kita, dan kita bisa masuk ke ranah kefasikan karena kita sudah menggampang-gampangkan amal ibadah. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mengenai tentang istiqomah ini, saya teringat sebuah kisah yang masyhur. Kisah ini masyhur di para kalangan alim ulama, di antara para guru-guru kita, yaitu kisah tentang alim ulama yang istiqomah dalam beramal. Dan uniknya istiqomah si alim ulama ini tidak kendor sedikit pun. Akan tapi ada terselip bisikan-bisikan setan dalam keistiqomahannya ini. Jadi saya tertarik membawakan kisah ini kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi kisahnya adalah tentang seorang alim ulama yang benar-benar dia melakukan keistiqomahan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang namanya setan laknatullah alaih, sekecil apapun celah yang ada pada diri manusia, maka itu akan dimasuki. Bahkan sekecil lubang jarum pun akan dimasuki oleh setan laknatullah alaih. Jadi setan ini mencari cara lah, bagaimana caranya untuk menjatuhkan si alim ulama ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya pun kalau bisa dibawa ke lembah-lembah neraka jahanam gitu kan. Dan akhirnya pun setan berhasil merumuskan rencananya dan dia menjalankan rencananya tersebut. Jadi si setan ini membuat wujudnya menjadi sosok manusia, sosok pemuda yang ingin
belajar kepada si guru. Dan yang pastinya yang namanya seorang alim ulama, seorang guru agama yang memiliki ilmu dan juga keistiqomahan dalam beribadah, wajib menerima seorang hamba gitu, seorang hamba Allah yang ingin memperbaiki dirinya, yang ingin menuntut ilmu, yang ingin istiqomah dalam beribadah. Jadi singkat cerita, si guru ini pun menerima si orang ini, si setan laknatullah alaih ini, yang jelmaan setan ini menjadi muridnya. Diperhatikanlah sama si guru ini setiap gerak-geriknya. Yang namanya guru kan pasti harus memperhatikan muridnya gitu kan. Diperhatikan. Ternyata muridnya ini luar biasa amal ibadahnya. Sampai-sampai si gurunya ini pun kalah gitu kan. Jadi yang namanya manusia memang sudah ada sifat dasarnya gitu. Sifat dasar manusia, berbagai macam keburukan-keburukan manusia akhirnya pun muncul ke permukaan gitu, yaitu sifat iri gitu. Akan tapi sebenarnya dalam hal ini irinya pun iri dalam hal kebaikan. Iri kenapa si muridnya ini bisa beramal ibadah dengan kencangnya, dengan sangat kuat gitu. Kenapa aku tidak, aku ingin seperti dia gitu. Sebenarnya dalam hal agama itu diperbolehkan dan bahkan pun ya diharuskan gitu kan. Akan tapi ada satu hal yang benar-benar membuat si guru ini celaka gitu loh. Karena sifat irinya ini ada iri yang titik lah, bisa dibilang iri ya, saya kurang paham juga, mungkin Allah SWT yang mengetahui gitu kan. Saya takut salah gitu. Pastinya iri dalam hal kebaikan gitu. Cuma yaitu dia iri, akan tapi mungkin dikarenakan terlalu cintanya kepada Allah SWT, akhirnya dia terjerembab ke dalam lembah kemaksiatan. Jadi singkat cerita, terjadilah dialog gitu kan. Si guru ini pun bertanya kepada muridnya, kenapa kamu begitu hebatnya dalam beramal ibadah? Aku ingin seperti kamu gitu. Baru disampaikanlah oleh si murid ini kepada si guru gitu kan. Aku bisa seperti ini guru dikarenakan aku adalah dulunya seorang manusia yang penuh dengan maksiat, yang bergelimang dengan dosa. Aku sudah kesana kemari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhirnya aku guru berhenti dan taubatan nasuha. Dan di situ saya benar-benar merasakan nikmatnya, indahnya taubat guru. Jadi jika guru ingin menjadi seperti saya gitu kan, masuklah bisikan-bisikan setan tuh kan, jin dan manusia gitu. Masuklah bisikan-bisikan setan dan akhirnya hidayah tertutup dan guru pun mengamini perkataan si murid ini. Dilakukanlah apa yang disarankan oleh si murid. Jadi si guru ini bermaksiat dan qadarullah si guru ini pun mati dalam keadaan maksiat. Dan kita semua pasti paham jika seorang manusia mati dalam keadaan bermaksiat, maka dikatakan adalah orang tersebut mati dalam hal yang buruk, dalam keadaan buruk. Kenapa saya mengangkat kisah ini? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, alim ulama yang setaraf itu saja, yang keistiqomahannya tidak pernah kendor, bisa dimasukin setan laknatullah alaih, apalagi kita yang sehari sekali pun jarang istiqomah gitu kan. Sehari sekali kita kendor melaksanakan amal ibadah. Jadi ya pantasnya kita, apalagi terlebih-lebih kita dikelilingi hal-hal yang tidak bisa kita hindari gitu. Hal-hal kita sudah dikelilingi dengan banyaknya maksiat di sekitar kita, maka sepantasnya kita lah untuk terus mengintrospeksi diri gitu kan. Jadi seperti saya katakan tadi, sebenarnya wajar jika kita terjadi sesekali kita tidak istiqomah. Bisa jadi mungkin sehari sebelumnya kita terlalu banyak bekerja atau kurang tidur, kecapean, jadi kan ditambah lagi ketika khususnya bulan suci Ramadan ini gitu kan. Tambah lagi ketika berbuka gitu kan. Hasrat kita ingin menikmati lezatnya dunia itu kita tekan gitu, bukaan sebanyak mungkin gitu kan.
melebihi batas makanan yang biasa kita makan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya kita ngantuk, dan imbasnya ke sholat tarawih pun terkadang ya tengantuk-ngantuk gitu kan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, karena ngantuk tertidur dan tidak sholat tarawih. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita dan anak keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya sempat berbicara atau menyampaikan tentang hal musibah yang terjadi pada diri kita gitu kan. Kenapa sih hal ini terjadi padaku gitu kan? Apa mungkin karena apa karena mungkin aku banyak bermaksiat gitu ya? Bisa jadi karena bermaksiat, maka Allah mempercepat bisa dibilang ya kesulitan kita di akhirat gitu kan. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar diri lah sebenarnya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, saya ingin menekankan sedikit saja gitu. Bahwasanya seperti janji Allah Subhanahu wa taala, jika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita. Jika kita kufur maka ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Dan yang pastinya ketika kita bersyukur maka rasa ikhlas itu akan muncul. Dan pastinya ketika ikhlas itu muncul maka kita akan lebih gampang untuk beramal ibadah. Dan ketika kita gampang untuk beramal ibadah dan juga istiqomah, yang pastinya saat itu juga rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Kan kita ini pengen cepat-cepat nih kenikmatan di akhirat itu dipercepat kan, diberilah sedikit saja di dunia gitu kan. Jika kita minta maka Allah SWT pasti akan memberikannya, karena itu memang janji Allah. Yang sholat, yang tidak sholat, jika kalian minta maka akan aku berikan. Tapi ingat, berbeda antara permintaan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jika orang yang meminta itu orang tidak beriman, maka diberikan di dunia, tapi cukup di dunia, dan di akhirat tidak dapat apa-apa. Sebaliknya, orang beriman dia akan dapat di dunia dan di akhirat. Ya, maka kita jangan bersedih hati ketika kita mendapat musibah di dalam kehidupan kita. Jika kita memang ingin merasakan nikmatnya dunia, ya silakan berdoa untuk mendapatkan nikmatnya dunia, insya Allah dengan kesolehan kita, dengan amal ibadah kita, dengan kecintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tulus ikhlas, maka Allah akan mempercepat nikmatnya untuk kita di dunia. Jangan jauh-jauh ya. Jadi saya teringat tentang ya video yang mungkin sempat viral gitu kan, video tentang Deddy gitu, yang membahas tentang teror kan, sempat terjadi gitu kan. Dibilangnya apakah si teror ini kepengen mendapatkan bidadari gitu kan, makanya dia berhasrat untuk ya melakukan teror gitu kan. Kalau saya pribadi sebenarnya tidak perlu kita melakukan teror untuk mendapatkan bidadari gitu. Ketika kita memapankan diri gitu, istilahnya kita memperbaiki diri, kita beramal soleh, dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalani hidup ini gitu kan. Maka ketika kita sampai di tahap mapan gitu, mapan dunia dan mapan akhirat, jangankan bidadari dunia, bidadari akhirat, bidadari dunia pun akan berbondong-bondong mendekati kita. Yakin dan percayalah, jika kita soleh, terlebih-lebih kita mapan, mohon maaf, wanita mana yang tidak ingin menjadi pasangan kita? Kan benar. Apalagi ketika kita ini saya tidak memancing keributan gitu kan. Tapi pastinya apalagi ketika kita sudah duda gitu kan. Duda kaya, soleha gitu kan. Duda kaya, soleh gitu kan. Pasti banyak wanita-wanita yang ingin menjadi pasangan si duda itu gitu kan. Berhubungan dengan duda mapan ini kan. Dan pernikahan masih melekat di dalam kebiasaan kita sebagai warga Indonesia gitu kan. Rasa setia, rasa cinta gitu kan.
Sebenarnya kalau dalam agama Islam, mohon maaf jika saya salah gitu. Ini hanya lintasan hati saya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di luar sana gitu. Dan semoga saja lintasan hati saya ini adalah lintasan hati yang diberikan oleh Allah SWT sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi berbicara tentang duda mapan gitu kan. Kalau kita membahas tentang kesetiaan gitu kan. Biasanya kalau si suami yang meninggal, si istri yang sering terjadi kebanyakan dari kita jarang sekali untuk menikah gitu kan. Itu hal wajar menurut saya pribadi. Akan tapi jika si istri yang meninggal dan si suami menjadi duda dan kebetulan duda tersebut duda yang mapan di dunia dan akhirat, dia duda yang soleh gitu kan. Maka saya pribadi sangat menolak keras jika si duda ini tetap memutuskan dirinya tetap tidak menikah. Kenapa? Saya sampaikan berulang kali di video-video saya sebelumnya bahwasanya Islam itu adalah sosok rahmatan lil alamin. Umatnya adalah umat rahmatan lil alamin seperti yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak sepantasnya seorang laki-laki yang mapan, yang soleh, dia tidak menikah lagi. Kalau masalah Anda nanti dipertemukan dengan istri yang mana di akhirat, ya tinggal minta aja sama Allah SWT. Kan gampang gitu. Tapi yang pastinya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jika diri kita merasa diri kita itu mampu, jika diri kita itu soleh gitu kan, tanpa membanggakan diri yang pastinya, selayaknya kita harus membantu orang-orang di sekitar kita. Membantu kan gak mesti dinikahi kan gitu. Iya benar, membantu tidak mesti dinikahi gitu. Dalam hal apa? Dalam hal membantu, kalau bagi saya pribadi, dalam hal Anda membantu seorang janda. Akan tapi, membantu seorang wanita yang belum pernah menikah, bagaimana? Iya nafkah bisa, nafkah lahir, nafkah apa namanya? Nafkah biasa lah gitu kan. Berupa harta kekayaan bisa kita bantu. Nafkah lahir. Kalau nafkah lahir rasanya nggak cocok ya, udah nafkah biasa aja, nafkah harta gitu kan. Coba nafkah batin gitu kan, lahir batin. Dia kan ingin merasakan yang namanya sesosok suami, dia ingin merasakan yang namanya sesosok keturunan. Bagaimana caranya? Maka ya saya di sini seperti saya katakan, saya tidak setuju dan melarang keras sebenarnya. Jika Anda merasa diri Anda duda dan mampu dan soleh, maka nikahilah wanita-wanita yang bisa dibilang telat menikah. Terlebih-lebih yang usianya itu hampir menjelang setengah abad. Mereka pasti merindukan yang namanya sosok suami. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak ada bermaksud untuk menggurui. Ini hanya lintasan hati saya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Umat Islam itu adalah umat rahmatan lil alamin. Kenapa saya lebih condong menganjurkan para duda-duda kaya dan soleh ini menikahi para, bisa dibilang mohon maaf ya jika kalimat saya salah gitu kan, menikahi para perawan-perawan tua gitu kan. Karena ya kalau dalam segi dibandingkan ya antara janda dan perawan tua gitu. Kalau si janda ini kan sudah pernah merasakan yang namanya suami. Sudah ada anaknya gitu. Istilahnya dia sudah mendapatkan nikmat yang telah diberikan di dunia gitu. Sedangkan si perawan tua ini, mohon maaf saya rasa pun agak kurang pas juga kalimatnya ya. Si wanita yang telat menikah ini gitu kan tidak sebanding kalau bisa dibanding-bandingkan gitu. Istilahnya tidak apple to apple gitu kan. Maka Anda sekalian yang merasa diri Anda duda, kaya dan soleh, tanpa sedikit pun menggurui, maka saya harapkan nikahilah
dan bantulah orang-orang di sekitar Anda. Karena di akhirat itu tidak ada istilah yang namanya itu hawa nafsu. Nggak ada tuh istilahnya cemburu. Percayalah, yakin dan percaya. Maka bantulah sebisa mungkin orang-orang di sekitar kita. Itu saja ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sudah terlalu panjang video saya ini. Semoga bermanfaat. Saya ulangi lagi, teruslah kita membungkus amal ibadah, ilmu, keikhlasan dalam hal keistiqomahan. Insya Allah, jika Allah SWT mengizinkan, besok kita ketemu lagi dengan pembahasan baru lah. Soalnya pembahasan yang kemarin-kemarin sepertinya saya rasa sudah lengkap lah. Istilah buku itu sudah tutup buku gitu kan. Sudah tinggal dijual saja bukunya. Ya, jadi terakhir ingin saya sampaikan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian jika ada kesalahan kata, dan pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.